warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Auliya Ishaq Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat, bedine buat dunia wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Baik, kita kembali ke surat Al-Shams juz 30. Saya bacakan satu persatu ya. Nanti kita tafakuri. Surat Was-Samsi Makiyatun Komsa Asarota Ayatan. Surat Was-Samsi ini surat yang kita kaji namanya surat Was-Samsi, demi matahari. Makiyatun tergolong surat Makiyah. Ada Makiyah, ada Madaniyah. Ini Makiyah kan? Khamsa asarota ayatan, jumlah ayatnya 15 ayat. Saya bacakan ayat satu persatu, sampai 10 sih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Jadi wawunya masih wawu qasam. Artinya wawu sumpah. Ya, huruf wawu yang dijadikan Allah menjadi sumpah. Biasanya ada di awal ayat. Ya, huruf qasam namanya kalau itu namanya. Qasam bersumpah. Artinya Allah bersumpah dengan matahari. Demi matahari, waduhaha, dan cahayanya di pagi hari. Duha itu waktu pagi hari, di saat matahari cahayanya mulai terang. Demi matahari di saat cahayanya terang, di waktu duha. Duha itu terang, artinya terang. Aidoi-iha, yaitu jadi dan demi matahari dan sinarnya, boleh, atau cahayanya, boleh juga. Wal qamari idza talaha. Wal qamari ada wawunya lagi. Itu dikasihkan wal qamari, dan demi rembulan. Sumpah lagi dengan bulan.
Jadi pertama Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Yang kedua Allah bersumpah dengan bulan idza talaha apabila mengiringinya. Tabi'aha tolian hingga gurubiha, yaitu mengikuti matahari terbit ketika terbenam matahari. Jadi rembulan itu mengikuti matahari terbit dan terbenamnya. Ya, matahari terbit, bulan terbenam. Matahari terbenam, bulan terbit. Tapi nggak pernah balapan dong. Terus begitu. Sumpah, pakai sumpah. Birtifaiha. Wan nahari idza jalaha. Wan nahari sumpah ketiga dan demi siang. Nahar itu waktu siang. Iza apabila jalaha menampakkannya birtifaiha dengan naiknya matahari. Siang hari itu makin nampak nyata, semua menjadi terang benderang, energinya full, panasnya full kalau siang hari itu. Ya, udah berapa? 3 yang dipakai sumpah. Oke ya, ini dulu yang penting. Matahari dan terangnya, rembulan ketika dia mengikuti matahari terbit dan terbenamnya, waktu siang di saat sangat kuat terangnya, sangat kuat naiknya matahari itu. Polnya puncak naiknya matahari kan di waktu siang, betul nggak? Ini makin ke sana geser, suruh ya. 3 juga ya, udah 3 sumpah dipakai ya. Plus walaili dan demi malam. Idza yaksaha apabila menutupinya. Demi malam ketika menutupinya. Yughatiha bidul matihi. Ya. Yang dimaksud menutupinya ini menutupinya dengan gelapnya. Dengan gelapnya malam sehingga bisa menutupi matahari. Matahari tertutup dengan gelapnya malam. Oke ya. Waida fi salasati limujarrati dortiati. Ya. Fi'il qasami. Ya, di dalamnya fi'il qasami mengandung kata kerja fi'il itu yang berupa sumpah. Jadi sudah 4 yang dipakai sumpah. Ya, matahari, bulan, waktu siang, waktu malam. Kemudian wasamai, sumpah lagi. Dan demi langit, ada 5. Demi langit. Wama banaha serta pembinaannya. Bangunannya itu langit gantung tanpa cangkolan. Tanpa cagar, benar nggak? Gantungannya nggak ada, tiangnya nggak ada. Kalau ini mah wajar bisa gini, ada tiang walaupun nggak ada gantungan, ada tiangnya. Langit itu tiangnya nggak ada, gantungannya nggak ada, tapi nggak jatuh nggak bilang. 5 ya, deh. Wal ardi dan demi bumi, ini bumi yang kita tempati. Wama tohaha serta penghamparannya. Bumi dihamparkan. Kalau langit dibentangkan, nggak sama. Ya, dan dihamparkan. Air bahasa toha dan hamparannya. Udah berapa? 6 ya? 6. Masih lagi wanafsin. Yang ke-7 dan demi nafas. Nafas bisa diartikan jiwa, bisa diartikan diri. Kalau di alifris namanya awak-awaan. Awak-awaan itu di diri. Diri itu awak-awaan. Jiwa. Nafas dan demi nafas. Bimana nufus. Nafas artinya jiwa. Dan demi jiwa. 7 ya. Wama sawaha
serta penyempurnaannya. Jiwa yang sempurnakan. Fil koti dalam ciptaannya itu ya, dalam ciptaannya. Jiwa disempurnakan dengan diciptakannya fisik, kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Sempurna sekarang menjadi awaan. Itulah diri. Diri siapa? Dirimu. Betul enggak? Sempurna? Sempurna sekarang. 7 ya? 7 sumpah ya? Yang ke-7? Yang ke-7? Puncak ya? Berarti sudah 7 ya? Yang ke-7? Allah menggunakan 7 makhluk. Kenapa saya katakan makhluk? Karena ke-7-7-nya bukan pencipta, tapi dicipta. Siapa yang menciptakan? Dan ke-7 ciptaan Allah ini memiliki keagungan-keagungan, kebesaran-kebesaran, keajaiban-keajaiban, sehingga perlu hal-hal yang membuat manusia takjub. Tahu takjub? Tahu? Kagum. Kenapa? Memang menakjubkan. Kalau manusianya apa? Pikir, mau apa? Mau? Sadar. Ayo, sekarang. Selama ini kita sadar apa tidak? Jujur aja ya mulu. Goblok ya apa-apa tuh menungsa itu goblok kok jahil menungsa itu dolim kok. Oh wedi itu loh. Tengah sadar Pak. Aku rasa sadar. Aku memang dolim. Dengan kesadaran kedoliman itu saya sering laporan sama Gusti Allah. Ya kan? Benar. Saya mesti saya kalau sama Allah hanya itu laporannya. Yang pertama, kesadaran itu adanya di dalam kolbu. Saya sering mendolimi kolbu. Saya sering bertentangan dengan apa kata hati saya. Udah tahu kata hati begini maunya begono. Saya dengan mau orang saya iya. Kenapa orang aku gak sadar? Kenapa? Aku telah mendolimi diriku. Karena apa yang ada dalam hatiku sering saya tentang. Gak pernah ngikutin apa kata hatiku. Halo, aku udah ngomongin sampean orang. Aku dari awal kalau siap-siap ya ditembak bapaknya yo ditembak. Aku gak akan nembak, aku bicara aku bukan bicara sampean. Sama. Lu sama tanya sadar enggak? Ya kan? Kan bilang aku nggak sadar juga nggak mau. Aku yang suka nggak sadar. Kenapa? Aku sering mendolimi diriku sendiri. Kenapa? Saya suka tidak mau mendengarkan kata hati. Saya lebih senang mendengarkan semua yang di luar. Saya bukan sampean. Kalau apa yang dari luar, kayak orang kepo koyo-koyo nih, piye ngono. Saya apa yang dari luar kudu ngerti. Nek perlu aja kalah, pinter karo sing wong cerita-cerita kae. Terus perlu kalah nek cerita masalah ngono-ngono kae. Halo, lihat kalau upaya-upayan nongkrong ning ndi ngene. Iki perkara sing ning ndobo kabeh, ora bakal ngobrol perkara sing ono di atine. Saya ada cerita saya. Iya. Kenapa saya dolim? Saya mengingkari kata hati saya nggak nurut sama kata hati saya. Suara hati adalah suara kebenaran. Apalagi rasa nggak pernah. Tapi saya ingkari sendiri, boleh. Makanya saya asal laporan hati saya. Ya mukhalifal qulub, sabit qalbi ala dinika. Teguhkan hatiku ya Allah.
supaya aku tetap ada di atas dinmu, bukan agamamu, dinmu. Din itu juga jiwa. Din itu pembalasan. Jiwa yang akan menerima balasan. Makanya Yaumuddin itu hari pembalasan, bukan hari agama. Maliki Yaumiddin. Enak nggak? Enak. Aku pengen niru. Aku udah niru. Maliki Yaumiddin. Sama nggak? Tapi ada perlu dowo-dowo ngono kae kan? Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki nggak perlu ngono kan aku. Yang penting kan podo. Saya ngapain kudu ditiru mulai ini saya wacanane aku mau masalah ngapain kan aku sering ngomongnya aku memperhatikan aku niteni nek ngono kuwi apik aku nganggo ilmu niten tak ikuti tapi ora perlu kedowo beda to beda saya aku ora ngomong amat kok aku pengen seneng aja aku pengen niru ning mirip to mirip apa ora mirip apa tahu yang ngomong mirip tapi ini tidak melanggar hakim tak aku nggak baca sampai enggak ya muka-muka sesuk ora kedawa-dawa ngono ae lho soalnya wis kesuwen ora kedawa-dawa aku ngrungokne pegel aku insyaallah mulai sesuk wis ora setuju ya teman-teman setuju ya setuju lah ngono ora setuju keren betul beda oke. Jadi saya, loh, kata hati kalau membenarkan jangan diingkari. Kufur itu adanya di situ. Sampai tahu hati sampai membenarkan, tapi sampai melenceng terus. Itu namanya kufur. Ini, padahal hatinya membenarkan. Wujud hati membenarkan, itu otomatis refleks. Ngongkon ini manggut. Orang saya ngongkon manggut itu. Hati ya. Gitu kan? Ketika kita mengingkari berarti ku ojo ngapir-ngapir wong gawe dhewe kafire dhewe ora digatekke seneng ngapirke barang liyane kafire dhewe ora digatekke paham ya? Jadi saya cerita saya memang nggak sadar dengan semua itu sehingga saya tidak merasa kagum dengan semua ciptaan Tuhan. Kenapa? Saya nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Saya telah dolimi diri saya. Kenapa saya dolimi diri saya? Saya tidak mau mendengarkan kata hati saya. Saya sibuk mendengarkan semua yang ada di luar, yang cuma input yang tidak pernah ada kepastian dan tidak pernah ada bukti. Halo, kok tegang? Yang enjoy gitu loh. Yang enjoy gitu loh. Ngaji tegang gitu. Saya enjoy yang ngaji. Saya aja yang dikata-katain santai-santai aja, bukan tentang ganggu monotok. Saya juga ngata-ngatain sampean kok. Saya kan cerita saya. Ya kan wajar dong kalau saya bangun. Mau saya lagi ngepen sama Mas Rahmat. Ya kan boleh dong kita ngepen ya. Di hadapan fans. Oke. Ya. Sehingga apa? Saya kalau ketemu Tuhan, menghadap Tuhan, orang Pak tidak juga ada. Ya, mau kalian dulu, mereka kamu bolak-balikan kolbu. Tapi kolbi alat sinikan, teguhkan kolbuku ini loh. Di atas dimu, biar saya itu peka terhadap suara hati ini. Jadi saya nggak mengabaikan suara hati ini. Gitu loh. Nuruti hati penting, nuruti hawa nafsu nggak boleh. Nuruti hatiku kudu. Nuruti hawa nafsu ojo. Kenapa? Ini ada rahasia yang sangat terpendam yang orang nggak pernah itu. Tapi saya kemarin dikasih bocoran sama Ustaz Andri Wahyudi. Ya tahu nggak? Tahu apa? Kok kamu ngasih tahu nggak Pak? Tawan buang-buang malu. Inilah tenang loh. Aku nggak bakalan aku reka daya. Enggak apa, pokoknya orangnya ada. Apa sih? Allah bilang
alam semesta ini nggak akan bisa menampung aku kecuali kalbu orang-orang beriman. Ayo ngomong ora, ngomong ora. Iya. Jadi dia kapan? Malam kemarin. Enggak mungkin aku. Apa untungnya aku bohongin sampean? Kemudian terus aku mulai sadar. Dari Tuhan itu tidak jauh dari itu. Karena alam semesta tidak akan mampu menampung Tuhan dan Tuhan ngakui sendiri. Kecuali kalbu orang beriman. Jadi catat sama Tuhan kan terus jauh-jauh. Nekene yo iso. Ora usah boleh masjid sing mewah. Halo. Masjid sing mewah itu bagian dari alam semesta kok. Cukup di mana bumi yang terhampar kita bisa ketemu Tuhan, bisa menghadap Tuhan. Nah, begitu. Nama itu tak korban, ya Allah. Abdul Jikri palam anahu, nah ini kan, ilah, Allah, ini Allah. Ngaco orang, Allah. Mana? Abdul Jikri palam anahu, ilah, Allah. Gentakan sekeras-kerasnya. Mencoba dinding-dinding yang menghalangi wajahmu dengan wajahnya. Ini wajah tuh, wajah dia. Ayo ngaku orang. Sama merasa sadar menang ini. Kok ayo anggur salah lagi itu ngilang itu kan main ini. Paham gak? Jadi cukup. Kalau ini yang sampai kolonial. Terus apa? Robi ini dalam nafsi, dulman kasiron kabiro, layak biru dunuba ila anta, pakirli. Robi ya Allah. Ini sesungguhnya aku dalam nafsi telah mendolimi nafsku sendiri, diriku sendiri, zolman dengan kedoliman, kasiron yang banyak, kabiron yang gede-gede. Nah, aku akan berdosa. Layak biru dulu baiklah anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali kok. Terus aku jalur sepuluhnya kalau sopone sama orang akurannya. Nek sampeyan kan kalau aku jalur sepuluh kalau sopo. Kalau bulan cerita kan malah begitu kamu. Aku jalur sepuluh kalau sopo nek kalau kata Gusti Allah. Iya. Layak dulu baiklah angka. Sesungguhnya tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kecuali engkau. Iya, lambemu loh, ya tahu itu lambemu. Enak kan? Enjoy nggak? Enjoy. Lu sama kan belum ngono kalau bersiaran. Jangan kalah. Ada. Kita tidak pernah takut melihat matahari, melihat rembulan, melihat siang hari, melihat malam hari. Melihat waktunya, melihat langit, melihat bumi, biasa-biasa aja. Akhirnya dirinya pun tidak pernah diperhatikan. Maka puncaknya yang ketujuh. Kalau kamu dengan itu saja gak takut, bagaimana jiwamu akan kau penning? Ketok mel-mel ae peran delok, dasar tes mak gathok, motong loro ora didelok. Ngerti tes mak gathok? Tes mak itu kacamata. Batok dari batok, cuma matane melek tapi nganggo kacamata batok, matamu melorok ning ora iso ndelok apa-apa. Tes mak batok, motong loro ora ndelok. Sing mentok-mentok ae ora mbok praktekno, apa meneh jiwamu. Makanya rankingnya tuh 7. Akhirnya di tingkat 7. Ayo, ada latifah 7. Jawabannya apal
Mungkin juga apa, tapi hubung ngerti bahwa. Halo? Halo bro? Saya. Oke? Ujung-ujungnya wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa-jiwa dan kesempurnaan dalam ciptaannya. Jadi sempurna seperti ini dikasih fasilitas lengkap supaya mampu memperhatikan semua itu niteni itu yang tinggung mbak biyen ilmu kenapa dititeni kasunyatan kowe ngapal iki mau ngapal tok ngerti yo ora Al-Qur'an pun kali tulis apa benar yang bilang pakai lagu di karo koyo wis tiba mangkane aku mau iso mungkari anak langgar masjid mungkari bangunan Al-Quran mungkari tulisan nek ning tengah-tengah kene enak ada permulaan amma ba'du mari kita sholawat wah Allah wong kaget ta aku apa sholawatan aneh selingane ini kan wis ngantuk tidak sholawatan ngantuk lagi pembukaan wis sholawatan drama padahal saya latihannya enggak gitu maksudnya saya kan ngajarinnya enggak gitu. Nih, apa yang belum tengah-tengah diselingi selawatan. Lo kok amat batu benar tegang rokok. Tapi kamu ini saya dikata-katain aja nanti usahakan tegang. Ya benar kan kita begitu. Sehingga kita pun tidak mampu memandang keagungan, kekuasaan dan kebesaran itu kan. Walaupun diri lo bendino, wong dasar tes mak katok, moto melorok ora ketok. Aku kacamataku plesok. Ini ada ketok nganggo ini malah ketok. Ini tes mak katok tinggu. Ada rahasia apa dengan semua sumpah itu? Apa Allah katakan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhama maka aku ilhamkan kepadanya. Kepada siapa? Ya. Kepada siapa? Jiwa. Maka aku ilhamkan kepada jiwa. Ilham itu apa? Ilham itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Dengan ilham yang datang dari Tuhan, maka dia akan menjadi tahu. Dia menjadi tahu. Kenapa Rasul bisa memberikan kabar begini, memberikan ajaran gini? Karena mendapat wahyu dari Tuhan. Betul apa ya? Terus diperintah untuk menyampaikan, dipilih menjadi nabi dan Rasul. Tapi bagi jiwa, secara umumnya ada jiwanya enggak? Secara umum ada jiwanya enggak? Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan proses penyempurnaannya fa'alhamaha maka aku ilhamkan kepada jiwa ujuroha wa taqwaha. Ujuroha hal-hal yang buruk, wa taqwaha dan hal-hal yang baik, yang mempunyai nilai takwa, yang buruk mempunyai nilai-nilai maksiat atau dosa. Karena jiwa mendapat pengetahuan itu, sehingga kita tahu ini yang baik, ini yang buruk. Halo, sudah? Jadi jiwa kita tahu nggak mana yang baik, mana yang buruk? Dari mana? Ilmu. Masih ada? Masih ilham itu. Mayatnya juga masih. Jiwanya juga masih.
Ya kan? Nek zaman Nabi namanya wahyu. Dengan cukup kau nek oleh wahyu juga, kau nek aku Nabi ciloko sampean. Makanya kalau yang ulama-ulama yang warasatul anbiya, dia memiliki kepekaan yang tinggi, dia bisa nangkep sinyal, oh ini ilham, oh ini hatib, oh ini khotir. Isinya pelajaran apa bukan? Nah, di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, lalu diajarkan kepada umat, dijadikan pedoman, dijadikan teladan dan panutan. Menjadi ageman, ageman itulah kemudian menjadi agama. Padahal ageman itu artinya cekelan. Namun ada cekelan. Nah, kudu cekelan itu duwe. Nek ora mbek cekelan, dolene kan nyekel. Makanya Sunan Kalijaga sebelum wayangan kelir sik. Ayo duluan kelir apa duluan wayang? Kelir. Coba yang tahu nonton wayang apa? Yang dipasang dulu kelir apa wayang dulu? Kelir dulu, lebar kelir baru wayang dijejer-jejer. Nek kelir ngono wayang dijejer-jejer itu wayang sengul loh. Ngerti wayang sengul? Wayang sengul jelas kan kelir. Ya toh? Pada dono senenge apa? Ya seneng nonton wayang deh. Kelir dulu baru wayang. Itu gambaran. Kelir kalau dicekel, lir, dicekel, goro-goro dicekel ngelir, baru jadi wayang. Wayang itu bayangan, bayangannya manusia. Wayangannya manusia itu disebut wayang. Ringgit itu Sunan Giri saya nganggit. Yang membuat konsep wayang dulu itu Sunan Giri, Syekh Abdul Fakih, Syekh Ainul Yakin, Raden Paku, yo Pangeran Samudra, yo Sunan Giri. Lho, iso jelasne lain njreh ngene orang sing akrab ora iso sampean ora iso niku lho barengan. 500. Ya betul. Sunan Giri sing nganggit ditambah Purwo itu wiwitan. Di pertama kali yang menganggit wayang jenisnya pakai tatahan begitu, yang di dalamnya Sunan Kalijaga itu awalnya Sunan Giri yang dia tidak jadi pertengkaran masalah lu nggak ada pertengkaran masalah gambar awalnya. Namanya Ringgit Purwo. Wayang itu wah-wahanin tiang, gubahan-gubahannya tiang itu manusia. Gambaran manusia itu digambarkan lewat wayang, dijadikan media dakwah oleh Wali Songo. Pertama yang digelar adalah kelir dicekel, lir. Dicekel diagem. Cekelan jenenge ageman. Kowe ora duwe cekelan arep nyekel opo? Ageman itu disebut agama. Agama itu pegangan hidup. Kenapa pegangan untuk hidup kita? Ajaran tentang kemuliaan, kebaikan, keselamatan. Itulah dakwah nih. Kelir. Nah, kelir. Kelir warnanya apa? Putih. Putih apa ireng? Putih. Digelar. Ngene kae. Nah, gara-gara dicekel lilir itulah jadi sampean. Betul enggak? Kan wayang itu gambarannya gambaran orang. Sampai iso nongol-nongol ngene iki, gara-garanya apa? Lir. Apa? Lir, Pak. Lir. Dicekel? Lir. Umpama ora usah dicekel sik terus lir ngono iki lho. Ya bagus juga ya. Bisa enggak? Kacau. Kok ora lir ngono ya. Ini orang ini. Maaf baru bangun. Baru bangun orang dicekel-cekel. Itu. Jalan.
Betul nggak? Itu maka terkenal ajaran Sunan Kalijogo adalah apa? Ngaperui sangkan parane dumadi. Sangkan parane dumadi iku saka baru ono wayang dijejer-jejer. Ora iso ono wayang jejer-jejer, baru ono lakone. Mongko perlu pakem. Pakem itu yang buat pegangan oleh dalam. Iki pakem sing elek, bolo kiwa, pakem sing apik, bolo tengen. Bolo tengen ashabul yamin. Ashabul maimanah, ashabul kiri, ashabul simal, mas amal. Kemarin udah ngaji itu kan, bawa roki mau di bolo de ngaji, no, bolo dengan bolo de pendowo. Betul nggak? Dari mana semua itu didapatkan? Karena ada ilham dari Allah yang disampaikan kepada jiwa-jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah paham? Oh, ini saya niru cerita ngono Google tuh welarang wetane 500. Wes sama sesuk makili aku. Cerita wayangan Alhamdulillah fujuraha wa taqwaha. Inilah misi Ramadan. Ini misi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik rahman wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.